Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ikatan kovalen koordinasi, kepolaran senyawa kovalen, penyimpangan aturan oktet, dan ikatan logam. Oke, langsung saja kita menuju ke ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi definisi dari ikatan kovalen koordinasi itu merupakan ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari salah satu atom. Langsung saja kita lihat contohnya. Oke, di sini ada NH3BF3. Kita lihat rumus Lewisnya. Di sini N mempunyai elektron valensi sebanyak 5. Ini disimbolkan dengan dot. Kemudian yang atom H itu mempunyai elektron valensi 1, disimbolkan dengan cross di sini. Kemudian yang BF3, B sebagai atom pusatnya di sini, dia mempunyai elektron valensi sebanyak 3. Kemudian F di sini ada elektron valensinya sebanyak 7. Nah, bisa kita lihat satu pasang elektron ikatan di sini. Nah, ini dia berasal dari atom N saja, tapi digunakan untuk berikatan bersama antara N dengan B. Nah, inilah yang disebut ikatan kovalen koordinasi. Jadi, pasangan elektron ini hanya disumbangkan oleh salah satu atom saja, yaitu di sini ada atom N. Nah, untuk rumus strukturnya, ikatan kovalen koordinasi itu disimbolkan dengan tanda anak panah seperti ini. Oke, contoh yang lainnya ada SO3. Nah, di sini S sebagai atom pusatnya, karena jumlah atomnya paling sedikit ya. S kan jumlahnya 1, O jumlahnya 3. Jadi di sini yang jadi atom pusat adalah atom S. Sebagai atom pusat kita letakkan di tengah. Kemudian atom S ini mempunyai elektron valensi sebanyak 6. Kemudian atom oksigen ini juga mempunyai elektron valensi sebanyak 6. Sehingga rumus Lewisnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ikatan antara atom S dengan atom O yang ada di atas ini merupakan ikatan kovalen koordinasi karena pasangan elektron ikatan yang digunakan bersama-sama ini hanya disumbangkan oleh atom S saja. Selain itu, ada juga yang berikatan kovalen koordinasi, yaitu atom S dengan atom O yang sebelah kiri ini. Nah, ini pasangan elektronnya ini hanya disumbangkan oleh atom S saja, tapi digunakan bersama-sama antara atom S dengan atom O untuk mencapai kestabilan, yaitu mencapai oktet. Ini kan jumlah atomnya jadi 8 kalau kayak gini. Oke. Nah, jadi rumus strukturnya seperti ini. Atom S dengan atom O yang ada di atas itu terjadi ikatan kovalen koordinasi. Begitu juga dengan atom O yang di sebelah kiri. Kemudian kalau dengan atom O yang sebelah kanan itu terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi di sini kelihatan ya bedanya. Kalau ikatan kovalen itu pasangan elektron ikatannya ini berasal dari 2 atom yang berikatan itu. Nah, di sini ini kan ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama. Nah, dia disumbangkan oleh atom S dengan atom O untuk digunakan bersama-sama. Jadi dia ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau yang menyumbangkan hanya salah satu atom saja, itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Oke, kita lanjut. Ini ada sifat senyawa kovalen. Yang pertama itu adalah memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif rendah. Kemudian, senyawa kovalen itu dapat berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Nah, umumnya senyawa kovalen ini tidak larut dalam air. Dalam bentuk padatan dan lelehan, dia tidak menghantarkan listrik, tetapi dalam bentuk larutan ada yang bisa menghantarkan listrik. Di sini ada kepolaran senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen itu ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non-polar. Nah, kalau ciri-cirinya senyawa kovalen polar itu yang pertama adalah momen dipolnya itu lebih dari 0. Kemudian bentuk molekulnya itu asimetris. Selain itu, dia terdiri atas 3 atau lebih atom
yang berbeda. Pada atom pusatnya itu ada PeB atau pasangan elektron bebas. Contohnya ada NH3, PCl3, dan H2O. Sedangkan untuk ciri-ciri senyawa kovalen nonpolar itu yang pertama adalah nilai momen dipolnya sama dengan 0, kemudian bentuk molekulnya simetris, kemudian terdiri atas 3 atau lebih atom yang berbeda. Nah, bedanya di sini adalah pada atom pusatnya itu tidak punya PeB atau pasangan elektron bebas. Contohnya di sini ada CH4, PCl5, dan SF6. Nah, faktor yang mempengaruhi kepolaran senyawa kovalen itu ada 3. Yang pertama, selisih keelektronegatifan antar atom yang berikatan. Kemudian yang kedua, adanya pasangan elektron bebas. Kemudian yang ketiga adalah bentuk molekul. Oke, yang pertama, faktor pertama yang mempengaruhi kepolaran senyawa kovalen adalah selisih keelektronegatifan. Jadi, jika senyawa kovalen itu mempunyai selisih keelektronegatifan, maka senyawa tersebut bersifat polar. Sebaliknya, jika senyawa kovalen tidak memiliki selisih keelektronegatifan, maka senyawa tersebut bersifat nonpolar. Contoh senyawa polar di sini ada HCl. Cl itu memiliki keelektronegatifan yang besar dibandingkan H, sehingga HCl memiliki selisih keelektronegatifan. Kemudian ada contoh senyawa nonpolar di sini H2, O2, dan N2. Jadi, jika atomnya sama, berarti nilai keelektronegatifannya juga sama, sehingga tidak ada selisih keelektronegatifan. Oke, berikut merupakan tabel keelektronegatifan unsur-unsur. Nah, tadi kan contohnya di sini ada senyawa nonpolar O2. Bisa kita lihat di sini keelektronegatifan O itu 3,5. Jadi kalau O2 itu kalau mau mencari selisih keelektronegatifan kan berarti 3,5 dikurangi 3,5. Nah, berarti kan sama dengan 0. Berarti dia tidak memiliki selisih keelektronegatifan. Makanya O2 di sini bersifat nonpolar. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi kepolaran itu ada pasangan elektron bebas. Jadi kalau senyawa polar itu mempunyai pasangan elektron bebas. Sedangkan kalau nonpolar itu umumnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, contoh senyawa polar di sini ada NH3 dan H2O. NH3, jadi ini yang titik 2 di bawah ini merupakan pasangan elektron bebas. Nah, kalau di sini yang di H2O, dia mempunyai 2 PeB. Ada yang di atas di sini dan ada yang di bawah. Oke, untuk senyawa nonpolar itu pada umumnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Tapi ada pengecualian, yaitu untuk rumus molekul yang AX4E2 dan AX2E3. Kalau untuk rumus molekul yang dua ini, dia punya PeB tapi sifatnya nonpolar. Tapi secara umum, kalau dia tidak punya PeB itu bersifat nonpolar. Contohnya di sini ada CH4. Bisa kita lihat dari struktur Lewisnya. Nah, ini kan mempunyai 4 pasangan elektron ikatan. Dia tidak punya PeB. Jadi CH4 ini bersifat nonpolar. Begitu juga dengan BCl3. Dia terdapat 3 pasangan elektron ikatan tanpa pasangan elektron bebas ya. Kemudian CCl4 juga begitu, dia punya 4 pasang elektron ikatan. Kemudian yang CO2 dia punya 2 pasang elektron ikatan. Di sini ada 4 pasang elektron ikatan yang membentuk 2 ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi senyawa-senyawa ini dia tidak punya PeB, makanya dia bersifat nonpolar. Kemudian faktor yang ketiga yaitu bentuk molekul. Jadi bentuk molekul itu dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu bentuk simetris dan asimetris. Kalau bentuk molekulnya asimetris, maka dia bersifat polar. Contohnya di sini ada H2O.
dan NH3. Ini bentuk molekul H2O, dan yang biru ini bentuk molekul NH3. Selain itu, untuk bentuk molekul yang simetris, dia bersifat nonpolar. Contohnya di sini CO2, ini bentuk molekulnya. Nah, simetris kan ini. Oke. Kemudian ada PCl3, ada juga CCl4. Kemudian kita lanjut ke penyimpangan aturan oktet. Nah, jadi di materi awal itu kan dijelaskan suatu atom itu cenderung ingin stabil, makanya dia membentuk ikatan, membentuk suatu unsur gitu kan. Nah, supaya dia stabil, itu dia harus memenuhi aturan duplet maupun oktet. Nah, aturan oktet itu kan yang menunjukkan bahwa nanti setelah berikatan jumlah elektron valensinya itu menjadi 8, seperti pada atom-atom di gas mulia, golongan gas mulia. Nah, tetapi ternyata ada pengecualian di beberapa unsur. Dia itu mengalami penyimpangan aturan oktet. Jadi yang pertama itu penyimpangan aturan oktet adalah spesi elektronnya ganjil. Nah, ini terjadi jika setelah atom berikatan itu terdapat elektron yang tidak berpasangan. Contohnya ada NO2. N nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya seperti ini. Kemudian O nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya 2.6. Kemudian kita gambarkan struktur Lewisnya. Setelah gambar struktur Lewisnya sudah selesai, kita bisa mengetahui bahwa di sini yang di bawah ini ada satu elektron yang tidak berpasangan. Jadi dia mengalami penyimpangan aturan oktet. Coba kita hitung, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia belum memenuhi aturan oktet. Dan ini ada elektron yang tidak berpasangan. Jadi, dia mengalami penyimpangan aturan oktet berupa spesi elektron ganjil. Kemudian, penyimpangan aturan oktet yang berikutnya itu yaitu ada oktet yang tidak sempurna. Hal ini terjadi jika setelah berikatan terdapat atom yang jumlah elektronnya kurang dari 8. Contohnya ada BeCl2. Bisa kita lihat pada struktur Lewisnya. Di sini jumlah elektron Be-nya cuma 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dia mengalami oktet yang tidak sempurna. Kemudian penyimpanan aturan oktet yang ketiga yaitu oktet yang diperluas. Hal ini terjadi jika setelah berikatan terdapat atom yang jumlah elektronnya lebih dari 8. Contohnya di sini ada SF6. Setelah kita gambarkan struktur Lewisnya, kita bisa lihat di sini pada atom pusatnya S ini jumlah elektron valensinya itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dia lebih dari 8. Jadi pada senyawa SF6 ini terjadi penyimpangan aturan oktet, yaitu oktet yang diperluas. Oke, berikutnya ada ikatan logam. Jadi ikatan logam itu merupakan ikatan antar atom dalam unsur logam yang terbentuk akibat adanya interaksi antar elektron valensi. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur menyerupai lautan yang membungkus ion-ion positif di dalamnya. Nah, jadi pada ikatan logam ini kita mengenal yang namanya teori lautan elektron, yang menyatakan jika kristal logam itu tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak, yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Baiklah, materi hari ini cuma sampai ikatan logam ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.